Dari sahabat Anas bin Malik dan dari Zaid ibn Sabit, semoga Allah meridhoinya. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kami sahur bersama Rasulullah, kemudian kami salat. Qala Anas, Anas berkata, qultu li Zaid, aku katakan kepada Zaid, kam kana bainal adzani was sahur, berapa lama jeda antara adzan dan sahur. Jadi berapa lama antara jeda sahur sampai adzan. Qala, lalu pada saat itu Zaid berkata, qadru khamsina ayah, kurang lebih membaca 50 ayat. Jadi jedanya kurang lebih membaca 50 ayat. Dan hal ini juga dijelaskan fi sahihain, di dalam sahihain, an Anasin an Zaid, dari sahabat Anas dan dari sahabat Zaid, bahwasanya ketika jeda antara sahur dengan azan itu 50 ayat. Tapi ini belum terlarang makan ya, belum terlarang. Sunnah pada saat kita makan itu ada jeda antara azan dengan antara sahur dengan azan. Jedanya berapa? 50 ayat. Ini ayatnya tidak dijelaskan yang panjang atau pendek. Ya. Dan ini juga tidak dijelaskan ini yang baca lambat atau pelan. Tapi intinya kita paham ada jeda di situ. Ya takriban ya, kira-kira 5 sampai 10 menit. Itu hanya takriban, kira-kira. Kenapa kira-kira? Karena kita tidak tahu betul ayat yang dibaca itu yang panjang atau yang pendek. Ya kira-kira kalau ayat pendek ya 50 ayat itu 5 menit selesai. Tapi kalau ayatnya panjang ya 10 menit selesai. Baik. Sehingga di sini berhenti sahur, 10 menit kemudian sudah adzan. Maka pada saat di tempat kita terdengar di radio kumandang imsak, itu baru sunnah berhenti. Artinya kalau makan masih boleh. Ya kalau makan masih boleh. Apalagi lafadz imsak itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Tradisi. Ya, itu tradisi. Di tradisi di tempat kita. Sehingga maknanya pun kalau di bahasa Jawa kan agak aneh. Ngampet. Ngampet. Imsak kan artinya ngampet kan? Baik. Jadi agak aneh. Tapi itu intinya tradisi ya. Itu tradisi sebagai warning, sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau sebentar lagi adzan, tapi masih boleh makan. Kapan sudah tidak boleh makan? Kalau sudah kumandang adzan. Jadi kalau sudah kumandang adzan itu sudah tidak boleh makan. Baik, pelajaran yang kita peroleh dari hadis ini, keutamaan mengakhirkan sahur. Kemudian segera sholat subuh kalau sudah masuk waktu subuh. Bahwasanya waktu imsak itu saat terbit fajar. Jadi waktu imsak itu saat terbit fajar. Ada dalilnya? Ada. Al-Baqarah 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam karena terbit fajar, sampai terbit fajar. Jadi silahkan makan minum sampai terbit fajar. Nah kalau terbit fajar itu berarti mancing waktu
subuh. Jadi sebelum mancing waktu subuh masih boleh makan, masih boleh minum. Hanya memang fi'liyah sahabat, sunnah para sahabat dulu, mereka sudah berhenti makan kurang lebih 50 ayat sebelum kumandang azan. Nah, tapi bukan berarti sebelum kumandang azan itu 50 ayat itu atau sekitar 10 menit itu bukan berarti wajib berhenti makan. Itu masih sebagai bentuk berhati-hati, atau bahasa lainnya waspada. Jadi bahasa lainnya imsak itu sebatas yang dikumandangkan itu, yang di radio-radio itu hanya sebatas waspada. Dan itu tidak dikenal di zaman Nabi maupun sahabat. Tetapi itu sebatas waspada yang sifatnya istihadi. Sifatnya istihadi. Karena memang kalau para sahabat dulu, sebagaimana dalam hadis sahabat Anas bin Malik ini, mereka berhenti makan kurang lebih 50 ayat sebelum azan.